Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja harapan Bu Erna kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan kita bisa belajar bersama-sama. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, jangan bosan-bosan. Dalam kondisi seperti ini, selalulah berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, tetaplah berbakti kepada ayah dan bunda. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, marilah untuk kegiatan belajar hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang arti surat Al-Humazah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Humazah. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, ada yang masih ingat kemarin artinya Al-Humazah itu adalah apa ya? Siapa yang ingat ya? Oke, masih ingat dengan gambar seperti ini? Iya, ini adalah gambar. Kita lihat semuanya, fokus. Oke anak-anak, kita lihat gambar ini adalah ibarat manusia yang sukanya marah-marah. Ketika marah-marah pasti wajahnya jelek seperti ini ya. Nah, sukanya mengumpat dan mencela. Dan yang kedua, selain orang yang suka mengumpat dan mencela, digambarkan dalam gambar tersebut apa? Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, itulah anak-anak dua isi yang terdapat dalam kandungan surat Al-Humazah. Oke? Nah, untuk lebih jauhnya, lebih detailnya, kita akan belajar dari satu persatu. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita belajar kandungan, kita murojaah terlebih dahulu ya. Masih ingat game dari Bu Erna? Yuk, kita baca bersama-sama. Oke? Oke. 1, 2, 3, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, Bu Erna tidak bosan-bosannya untuk menasihati kalian, mengingatkan kalian ketika kalian belajar, membaca ataupun menghafalkan Al-Quran, tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Selanjutnya, tetaplah membaca ataupun menghafalkan Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tatbali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sedang api itu di atas mereka ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Oke, ucapkan hamdalah bersama-sama anak-anakku yang salih dan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kepada kita kemudahan dalam mentadabburi Al-Qur'an. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan ya. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, surat Al-Humazah itu mengajarkan tentang apa tadi di gambar tadi sudah Bu Ena jelaskan ya. Yang pertama, tidak saling mengumpat atau mencela. Oke. Dalam surat Al-Humazah itu mengajarkan kepada kita agar apa? Tidak saling mengumpat, mencela atau memaki-maki. Kenapa ya? Karena mengumpat itu adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Ya, nama lain mengumpat sekali lagi boleh mencela, boleh memaki-maki. Mengumpat itu apa toh Bu Erna? Mengumpat itu adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Kemudian, kenapa ya orang yang suka mengumpat tidak diperbolehkan atau dilarang agama? Di dalam surat Al-Humazah sudah diterangkan ya, tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang suka mengumpat. Kenapa? Karena orang yang pengumpat itu adalah orang yang takabur. Takabur itu sama dengan sombong. Paham ya? Oke, selanjutnya kandungan surat Al-Humazah itu kenapa ya orang yang sombong atau orang yang takabur itu dilarang dalam surat Al-Humazah? Karena orang yang merasa takabur atau orang yang merasa sombong karena apa? Ia merasa orang yang paling pintar. Itu tidak diperbolehkan karena sejatinya tidak ada orang yang paling pintar. Misalkan di sini kalian paling pintar, tapi di daerah lain pasti ada orang yang lebih pintar dari kalian. Makanya jauhkan rasa sombong di dalam hati kalian. Oke? Ya, di atas langit pasti ada langit lagi. Jangan biarkan rasa sombong ada di hati kalian. Siapa sih yang paling pandai? Tidak ada yang paling pandai, ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Siapa sih yang paling kaya? Yang paling kaya juga Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cantik ya Jamal. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tidak ada orang yang paling pintar, itu tidak ada. Yang paling pandai tidak ada. Paling kaya tidak ada. Oke? Camkan itu ya. Hadirkan pada di hati kalian bahwa sikap yang rendah hati itu adalah yang lebih baik. Ya, di dalam surat Al-Humazah sudah diterangkan, jangan sekali-kali ada rasa takabur ataupun rasa sombong yang hinggap di hati kalian. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, orang yang suka mengumpat, mencela oleh Allah dalam surat Al-Humazah akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa anak-anak? Pinter sekali. Hadiahnya adalah neraka hutomah. Apa itu neraka hutomah? Neraka yang menghancur leburkan benda itu hingga lumat, yang panasnya sampai hati. Hatinya sampai apa anak-anak? Sampai matang ya. Ketika kalian dimasukkan ke dalam neraka hutomah, nah hati kalian seperti hati ayam itu bisa dimakan sudah sampai matang, sampai masak. Paham ya? Siapa yang ingin ke neraka hutomah tunjuk jari? Tidak ada. MI Muhammadiyah insya Allah
Tidak ada yang ingin merasakan neraka utama. Syaratnya apa? Jangan suka mengumpat. Tidak diperbolehkan memaki, tidak diperbolehkan menjelek-jelekan. Oh, misalkan kalian ketemu dasar iteng, nah, ya misalkan seperti itu ya tidak diperbolehkan. Karena apa? Yang menjadikan kulit hitam, kulit putih, rambut keriting dan semuanya itu siapa? Allah. Kita tidak bisa, makanya jangan mencela, apalagi itu adalah mencela fisik teman kita. Ya, perhatikan. Memanggil nama teman kita dengan nama orang tuanya, nama ayahnya tidak diperbolehkan. Ya, itu termasuk perbuatan mengumpat, memaki-maki atau menjelek-jelekan. Paham? Oke. Bu Ena, harapan Bu Ena setelah kalian mempelajari kandungan surat Al-Humazah ini, tidak ada di antara kalian yang saling saling memaki, saling mengumpat atau menjelek-jelekan teman kalian dengan memaki-maki, dengan memanggil nama orang tua, baik ayahnya maupun bundanya. Oke, nah selanjutnya anak-anakku yang sholih dan sholihah, kandungan surat Al-Humazah yang kedua. Oke, tadi kandungan yang pertama yaitu tidak diperbolehkan untuk mengumpat, mencela ataupun memaki-maki. Nah, yang kedua, tidak diperbolehkan adanya di hati kita sifat kikir. Apa sih kikir itu? Kikir adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alasannya kenapa ya mereka itu menjadi orang kikir? Nah, karena mereka beranggapan bahwa harta bendanya tersebut dapat mengekalkannya, akan dibawa mati harta bendanya. Dia lupa bahwa setiap manusia itu mati akan mati. Dia lupa karena apa? Sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau lupa apa itu dengan harta dan bendanya yang mau kalau harta bendanya dapat mengekalkannya. Dia itu lupa kalau manusia itu akan mati. Dia lupa karena apa? Sibuk mengumpulkan harta bendanya dan menghitung-hitungnya. Kegiatan manusia tersebut setiap harinya hanya mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung harta bendanya sehingga lupa kalau dia akan mati. Lain lagi, bisa jadi ya, maksudnya Bu Ena, bisa jadi karena yang pertama itu adalah lupa karena manusia tersebut akan mati ya. Yang selainnya bisa jadi harta bendanya itu akan dibawa mati. Itu ya. Padahal harta benda itu ketika kita meninggal tidak bisa dibawa mati ya. Iya, kita hanya butuh apa? Kain mori ya. Kain mori saja itu hanya beberapa meter ya anak-anak ya. Ketika dibeli dengan harta kekayaan tidak membutuhkan uang yang banyak. Kemudian uang yang banyak itu di mana? Ya ditinggal ya. Masa kita mau meninggal mau membawa harta kekayaan kita? Kita memikirkan perbuatan amal kita ketika sudah mati saja. Ketika di alam kubur kita sudah merinding ya, sudah bingung nanti ketika amalan-amalan kita sedikit, amalan-amalan yang buruk itu lebih banyak. Nah, maka kita sudah susah dengan nasib kita di alam kubur. Tidak bisa kita memikirkan harta benda yang kita kumpulkan. Oke? Nah, selanjutnya anak-anakku yang sholih dan sholihah, dalam surat Al-Humazah, ulangi lagi ya. Tadi mengajarkan tentang apa? Iya, yang pertama, tidak diperbolehkan di antara kita memaki-maki, mengumpat ataupun mencela. Dan yang kedua, ajaran itu adalah apa itu tadi? Iya, tidak diperbolehkan rasa kikir hinggap di hati
kita. Oke, nah anak-anakku yang salih dan salihah, demikian tadi ya 2 kandungan yang ada di dalam surat Al-Humazah. Ulangi lagi, yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama itu adalah tidak diperbolehkan di antara kita untuk saling memaki-maki, mengolok-olok, menjelek-jelekan, ataupun dengan kata lain itu semua adalah termasuk perbuatan yang mengumpat. Ingat tadi pesan Bu Erna, setelah belajar surat Al-Humazah, di antara kalian tidak ada yang menjelek-jelekan, mengolok-olok keadaan fisik teman kita, memanggil teman kita dengan nama orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, ajaran yang kedua apa anak-anak? Yaitu tidak diperbolehkan rasa kikir hinggap di hati kita. Orang yang kikir itu orang yang bagaimana? Orang yang hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa mereka bisa mempunyai sifat kikir di hatinya? Karena orang yang kikir itu adalah lupa bahwa ia akan mati. Selain ia lupa akan mati, juga bahwa harta bendanya itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati itu adalah amal perbuatan kita. Oke? Pesan Bu Ena, fastabiqul khairat, untuk berbuat baik. Sehingga perbuatan baik itu menjadi teman kita di alam kubur dan di akhirat. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kita ke tugas ya. Tugasnya apa Bu Erna? Silahkan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Yang kedua, tugasnya silahkan anak-anak untuk membuat rangkuman tentang kandungan surat Al-Humazah di buku catatan Al-Quran Hadis. Yang ketiga, kirimkan rangkuman kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan, manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.